broku, selamat datang kembali di channel Sista Says. Tahun 2024 telah dimulai dan sudah banyak game-game baru yang meluncur hingga sampai akhir tahun kemarin. Nah, untuk menemani awal tahun 2024 ini, dari sekian banyaknya game-game yang telah dirilis menuju platform mobile, tentunya terdapat beberapa game-game yang menonjol dan bisa dibilang sebagai game terbaik yang pastinya harus kalian mainkan di awal tahun ini. Semoga saja tahun 2024 ini menjadi tahun yang lebih epik lagi untuk dunia pergamingan. Semoga kedepannya kita menemukan game-game baru yang lebih luar biasa dan semakin menarik lagi. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, ini dia 10 game Android awal tahun 2024 offline terbaik versi Sista Says. Little Nightmare. Dibuka dengan game portingan yang sudah kita tunggu-tunggu sejak rumornya yang bertebaran beberapa tahun lalu. Akhirnya game petualangan survival horror ini benar-benar telah diporting menuju Android di penghujung tahun 2023. Game ini benar-benar diporting sedekat mungkin seperti dalam versi originalnya, mulai dari teknik mekanik permainan, animasi atau juga penampilan visualnya dibangun dengan mirip sekali. Untuk penyajian kontrol dalam versi mobile ini disesuaikan dengan kontrol yang lebih intuitif dan imersif, di mana terdapat beberapa opsi yang bisa kalian pilih dan juga mendukung controller gamepad. Untuk gamenya sendiri mungkin kalian sudah tahu, Little Nightmare ini menawarkan sebuah game survival horror petualangan yang dikonsep dengan gaya permainan platformer. Di mana dalam gamenya bersama Six, si gadis protagonisnya, kalian akan memulai petualangan menemukan jalan keluar dari sebuah kapal laut dengan berhadapan berbagai monster mengerikan yang ada di kapal tersebut. Perjalanan tidak akan semudah yang dikira, di mana nantinya kalian akan ditantang dengan cengkraman musuh, menyelinap mengelabui setiap monster atau juga tentunya memecahkan beberapa gameplay teka-teki. Secara keseluruhan, meski bukanlah sebuah game yang baru, namun jika kalian belum pernah sama sekali memainkan game Little Nightmare ini, maka pastinya dengan hadirnya di Android, game ini pastinya sangat tepat untuk kalian tamatkan sekarang. Hello Neighbor Nikki Diaries. Nah, yang kedua, Hello Neighbor Nikki Diaries merupakan spin-off dari game Hello Nightmare yang akan mengajak kalian mengikuti perjuangan mendebarkan untuk memuaskan rasa penasaran terhadap misteri dari seorang tetangga yang tinggal di dekat rumah karakter utama. Dalam permainannya, player akan berperan sebagai Nikki, yaitu seorang anak laki-laki yang baru saja pindah ke lingkungan baru. Lalu dirinya mulai curiga dengan tetangganya, yaitu Mr. Peterson yang selalu melakukan hal-hal aneh. Gameplaynya cukup sederhana yang disesuaikan dengan gaya game mobile. Kalian hanya perlu menjelajahi rumah tetangga untuk mencari petunjuk, memecahkan serangkaian teka-teki rumit, mengungkap rahasia, dan tentunya tetap berhati-hati dari arah pandangan Mr. Peterson yang akan menangkapmu. Jika kalian pernah memainkan series terdahulu Hello Neighbor, kalian pastinya sudah cukup paham dengan apa yang harus dikerjakan saat bermainnya. Iya, dengan cerita baru yang lebih fresh dan tentunya semakin mendebarkan dengan cerita yang menarik. Jadi perankanlah Nikki untuk membungkam rahasia Mr. Peterson dalam seri terbaru Hello Neighbor ini. GTA 3 Definitive Edition merupakan kembali game portingan yang cukup mengejutkan di penghujung tahun 2023 kemarin. Seperti yang kita kenali, Grand Theft Auto ketiga Definitive Edition ini merupakan game aksi petualangan yang dirilis pada tahun 2021, yang sebenarnya merupakan remaster dari game Grand Theft Auto ketiga asli yang dirilis pada tahun 2001. Game ini dirilis untuk Android oleh Rockstar yang dibangun dengan pengoptimalan untuk perangkat Android dan menawarkan peningkatan grafis dan gameplay yang signifikan dibanding versi aslinya. Salah satu peningkatan terbesar dari GTA ketiga Definitive Edition untuk Android adalah grafisnya. Game ini menggunakan Unreal Engine 4 untuk menghadirkan grafis yang lebih realistis dan detail. Gambar karakter, lingkungan, dan kendaraan semuanya telah ditingkatkan secara signifikan. Game ini juga menawarkan berbagai efek visual yang membuat dunianya terasa lebih hidup. Ya, game ini sangat cocok bagi kalian yang mau merasakan pengalaman game klasik dengan sentuhan modern di zaman sekarang ini. GTA Vice City Definitive Edition merupakan kembali salah satu versi remaster yang masih tercakup dalam versi Definitive Edition. Game klasiknya yang satu ini juga dibuat ulang kembali dengan signifikan oleh Rockstar Game. Seperti dalam judulnya, game ini berlatar di kota Vice City yang terinspirasi oleh Miami pada tahun 1980-an, di mana pemain akan berperan sebagai Tommy Vercetti, yaitu seorang gangster yang baru saja dibebaskan dari penjara. Nah, bersama Tommy, kalian harus bekerja sama dengan berbagai karakter yang menarik untuk membangun kembali kriminalitas dalam Vice City. Seperti GTA 3, seri ini juga menawarkan peningkatan grafis yang signifikan dibandingkan versi aslinya. Game ini menggunakan Unreal Engine 4 untuk menghadirkan dunia yang lebih realistis dan detail.
serta terdapat beberapa fitur baru seperti sistem cuaca dan kamera yang dapat disesuaikan. Ya, untuk sebuah game klasik yang dibuat ulang kembali setelah lebih dari 2 dekade perilisan awalnya, game ini benar-benar cukup menakjubkan dengan menambahkan pembaruan yang terasa signifikan. GTA San Andreas Definitive Edition. Tidak lupa untuk dibawa kembali oleh Rockstar, game legendarisnya yang satu ini yang pastinya membuat seri GTA menjadi banyak dikenal. San Andreas juga dibuat menjadi versi remaster dalam seri Definitive Edition. Dalam versi ini, game ini mendapatkan perubahan signifikan pada aspek visual dan audio permainan untuk mengoptimalkan pengalaman bermain di platform modern, termasuk beberapa perubahan kecil pada gameplaynya. Game ini sendiri tidak menyentuh sama sekali aspek story dan naratif, sehingga terlepas dari tampilan cutscene yang kini terasa lebih modern, cerita yang diusung tidak berubah sedikit pun. Bersama Uco, kalian bisa menikmati pengalaman game open world seru bertema gangster untuk melakukan berbagai misi-misi kriminal yang mendebarkan. Ya, meski sempat kontroversi pada awal kemunculannya di tahun 2021, muncul kritik terhadap beberapa masalah teknis dan perubahan pada model karakter. Namun secara keseluruhannya, GTA San Andreas ini memberikan perjalanan nostalgia bagi para penggemarnya dan memberi kesempatan bagi para gamers di zaman sekarang ini untuk mengalami pesona San Andreas dengan tampilan yang lebih segar. Dead Doors. Nah, untuk game yang satu ini merupakan sebuah game portingan yang dibawa oleh Netflix menuju Android yang menawarkan sebuah game aksi petualangan RPG menarik dan epik untuk ditamatkan. Dalam permainannya, player akan berperan sebagai Crow, yaitu seorang pembawa jiwa yang bertugas untuk mengumpulkan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal, di mana Crow ini nantinya akan dikirim ke sebuah dunia misterius untuk mengumpulkan jiwa dari seorang raksasa. Namun, Crow malah menemukan rahasia gelap yang menyelimuti di dunia tersebut. Nah, kalian akan melakukan perjalanan melintasi berbagai lokasi, bertemu dengan berbagai NPC menarik, dan juga melawan mara bahaya yang berisi dengan tantangan, rintangan, musuh, hingga teka-teki. Salah satu aspek yang cukup menonjol dari game ini adalah penawaran gaya pertempuran yang epik. Kalian akan menggunakan pedang dan panah untuk melesatkan serangan hack and slash dan juga melesatkan busur panah yang terlihat cukup keren sekali dilengkapi efek-efek yang eksplosif. Dengan cerita yang menyentuh, visual grafis smooth yang nyaman disertai gaya pertempuran aksi petualangan yang menarik, game bawaan Netflix ini juga sangat fresh dan terbaik untuk dimainkan di awal tahun ini. Goat Simulator 3. Bagi kalian para penggemar game simulasi, kini salah satu seri game simulasi hewan ternama yaitu Goat Simulator 3 telah hadir juga dalam Play Store di bulan Desember 2023 kemarin. Telah terdapat perubahan yang dikemas dengan cukup baik, terlebih dalam segi grafis dan mekanisme gameplaynya. Jika kita melihat seri terdahulu Goat Simulator, seri ketiga Goat Simulator ini dibuat dengan peningkatan yang terasa cukup signifikan. Goat Simulator 3 Mobile ini menyediakan semua gameplay eksplorasi, tantangan, dan berbagai rahasia atau easter egg yang ditawarkan seperti dalam versi OG-nya. Kalian bisa melakukan keonaran, menyelesaikan berbagai puluhan misi berobjektif, atau juga bersenang-senang sebebas mungkin dalam dunia open world-nya. Ya, dengan penawaran unsur simulasi yang unik dan penuh kebebasan, game portingan yang satu ini juga masih menarik untuk platform mobile di awal tahun ini. Hitman Blood Money Reprisal merupakan sebuah game portingan lawas yang kini telah dibangkitkan kembali oleh salah satu studio publisher ternama yaitu Feral Interactive. Setelah umurnya yang mencapai 17 tahun lamanya, kini Feral Interactive memberanikan dirinya untuk membawa kembali salah satu game start legendaris ini menuju platform mobile. Dimana dengan tambahannya berjudul Reprisal, game Hitman ini telah diperbarui menuju tingkat selanjutnya dan dioptimalkan untuk sekelas game di mobile. Untuk kalian yang belum tahu, Hitman Blood Money adalah game stealth yang memikat dengan desain level yang kompleks dan mendebarkan saat memainkannya. Player akan menyandang sebagai agen 47 yang memiliki kebebasan untuk menyelesaikan misi dengan berbagai cara, mulai dari melakukan penyamaran ataupun juga aksi-aksi frontal bisa kalian lakukan. Meski terbilang sudah cukup lawas, grafis dari Hitman ini ditampilkan solid dan tingkat kebebasan dalam perencanaan taktis menjadikannya pengalaman yang memuaskan bagi penggemar genre stealth dan strategi. Overall, game stealth mendebarkan jadul ini kini kembali lagi dengan fresh dan pastinya masih sangat worth it untuk ditamatkan. Raji: An Ancient Epic. Raji: An Ancient Epic adalah game bergenre action adventure portingan lagi yang dikembangkan oleh studio game asal India, dan game ini hadir kembali dalam Play Store di bawah bendera Netflix. Menampilkan unsur game yang berkualitas, indah, menawan, dan mempesona. Dalam game ini, player akan bermain sebagai Raji yang memiliki tugas untuk menyelamatkan adiknya dari serangan para dewa jahat dalam dunia mitologi Hindu.
Kalian akan melakukan perjalanan melintasi berbagai lokasi yang indah dan menakjubkan di India kuno, sembari bertarung melawan berbagai musuh-musuh menggunakan senjata dan kekuatan magis. Kerennya kembali, game ini menampilkan grafis yang indah dan memukau dengan desain karakter dan lingkungan yang detail dan kaya akan nuansa budaya India. Untuk mekanisme gameplaynya tampil dengan gaya game petualangan pada umumnya. Kalian harus bereksplorasi, menemukan berbagai petunjuk, bertarung dalam gaya aksi RPG dan lain sejenisnya. Ya, game ini terbilang sangat berkualitas dan terbaik dengan sajian petualangan yang indah dan mempesona untuk dirasakan. SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. Nah, cukup mengejutkan, game yang sempat meledak di awal tahun kemarin kini telah meluncur secara resmi atau diporting ke dalam platform mobile di akhir tahun. Setelah sukses di platform sebelumnya dan sempat panas diperbincangkan, game ini memiliki aspek menarik yang menggunakan dasar bahasa Indonesia dilengkapi dengan voice actor-nya yang seakan-akan kita seperti menonton kartun SpongeBob dalam televisi. Untuk kisah dari game Cosmic Shake-nya ini adalah tentang SpongeBob yang harus menjelajahi berbagai level dungeon di mana setiap levelnya memiliki dunia tersendiri yang masing-masingnya unik dan memiliki tantangan bervariatif. Nah, untuk penyajian gameplaynya seperti gaya game platformer 3 dimensi petualangan, kalian harus bertualang, melawan musuh, mengalahkan bos atau juga berinteraksi dengan lingkungan untuk melewati beberapa teka-teki. Setiap level yang hadir memberikan kebebasan pemain untuk mengeksplorasi, jadi tidak hanya terpaku pada jalur utama, kalian juga bisa memeriksa setiap sudut desain level untuk mengumpulkan jelly yang nantinya bisa digunakan. Dan tidak hanya itu, banyak segudang penawaran menarik yang mungkin sudah kalian tahu, seperti halnya bahasa Indonesia yang mudah dipahami, kualitas grafis dan cutscene yang menawan, hingga gameplaynya yang simple namun seru. Overall, game SpongeBob ini merupakan salah satu game ultimate-nya yang hadir sekarang dan bisa dikatakan mengalahkan berbagai game-game pendahulunya yang pernah muncul hingga sampai kini. Oh yeah, that's the good stuff. Oke, cukup sekian. Itulah 10 game Android awal tahun 2024 offline terbaik menurut kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.